Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Dayu. Di sini boleh tahu nama Ibu siapa? Indah. Anaknya siapa namanya? Angel. Tujuannya untuk mengetahui keadaan umum bayi Ibu, contohnya seperti adanya kelainan pada ketidaknormalan. Di sini saya membutuhkan waktu kurang lebih 20-30 menit. Sebelumnya, apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak. Di sini pekerjaan Ibu sebagai apa? Saya ibu rumah tangga. Apakah cukup sehari-harinya Ibu? Ya, cukup lah. Apakah lingkungan Ibu itu bersih di rumah? Bersih. Ibu, apakah ada acara tertentu pada saat Ibu hamil? Ada. Apa Ibu? Gedong-gedong. Apakah Ibu sering kontrol ke dokter? Sering. USG gitu? Ya. Vaksin? Ya, vaksin. Ibu ada penyakit seperti misalnya HIV dan lain-lain gitu? Tidak. Mengalami trauma jatuh pernah? Tidak. Mengalami infeksi? Baik. Jadi, Ibu, apakah persalinan Ibu normal atau SC? Normal. Lama persalinannya? Lama apa tidak, Bu? Tidak. Ibu mengalami sakit pada persalinan? Tidak. Ibu, apakah Ibu mengalami pendarahan? Tidak. Warna air ketuban Ibu gimana? Bening keruh itu? Apakah Ibu mengalami infeksi? Tidak. Baik, di sini alat-alatnya ada manikin, selimut, timbangan, baskom, ada masker, ada handscoon, ada hand sanitizer, ada air klorin, ada air sabun, ada air bersih. Alatnya ada manikin, ada selimut bayi, ada timbangan, ada baskom, ada masker, ada handscoon, ada hand sanitizer, ada alcohol swab, ada stetoskop, ada termometer, ada baskom berisi kapas di TT, ada termometer, ada meteran, ada stetoskop, ada alcohol swab, ada kupet, ada bengkok, cuci tangan, pakai masker, handscoon, letakkan bayi di tempat tidur yang datar dan nyaman. Atur posisi bayi dengan keadaan supinasi dan terlentang. Aktivitasnya tangan dan kaki bergerak 2, skornya 2, tangan dan kaki lemas, skornya 1. Tidak ada gerak. Aktivitas bayi, tangan dan kaki skornya 2, tangan dan kaki lemas, skornya 1, tak ada gerakan, skornya 0. Terus tuh pulse atau denyutan nadinya, denyutan jantung lebih dari 100,
skornya 2. Denyutan jantung kurang dari 100, skornya 1. Tidak ada nadi, skornya 0. Grimase atau refleks pergerakan aktivitas, skornya 2. Pergerakan sedikit, skornya 1. Pergerakan tidak ada pergerakan, skornya 0. Appearance pada bayi, seluruh badan pink, skornya 2. Badan pink, kaki biru, skornya 1. Badan biru dan pucat, skornya 0. Pernafasan pada bayi, menangis kuat, skornya 2. Nafas lemah, skornya 1. Tidak ada nafas, skornya 0. Si wajahnya, ototnya rileks, skornya 0. Menangis, skornya 1. Menangis pada bayi, skornya 0. Tidak menangis, merengek, skornya 1. Menangis kuat, skornya 2. Tidak pola nafas, rileks, skornya 0. Perubahan pola nafas, skornya 1. Lengannya rileks, skornya 0. Fleksi dan ekstensi, skornya 1. Kaki rileks, skornya 0. Fleksi dan ekstensi, skornya 1. Kondisi terhadap rangsangan, tenang 0, rewel 1. Bayi di timbangan, berat badan bayi harus di angka 0. Kurangi selimut bayi dibagi 2. Pengukuran pada bayi dari ujung kepala sampai tumit kaki. Pengukuran pada kepala dari oksipital ke frontal. Misi Adek. Pengukuran pada suhunya. Ditunggu sampai 5 menit. Suhu Adek 36,5 normal. Bersihkan termometer pada air klorin, air sabun, sama air bersih. Menghitung denyut jantung bayi dengan 1 menit penuh. Hitung pernapasan bayi dengan 1 menit penuh. Pemeriksaan pada kepala Adek dari ujung dari sutura ke fontanel. Apakah ada trauma pembengkakan pada kepala bayi? Apakah ada pendarahan akibat fraktur? Pada mata Adek, infeksi jumlahnya, posisi mata, apakah ada juling, koordinasi mata belum sempurna, lalu periksa apakah ada kekurangan pada kornea mata Adek, lalu periksa apakah ada konjungtiva atau retina. Apakah ada sekret atau kotoran pada mata Adek, ada kemerahan atau kuman pada sklera, apakah mengeluarkan gejala ikterus, dan kaji refleks gerakan menutup dan menggerakkan mata. Hidung pada Adek, infeksi, bentuk dan
Lebar hidung pada bayi normalnya 2,5 cm. Periksa pernapasan. Bayi harus bernafas dan hidung jika melalui mulut. Kemungkinan ada penyumbatan pada jalan nafas bayi. Lalu adanya sekret kuning yang terkadang berdarah. Periksa adanya luka, adanya cuping hidung. Bila cuping hidung mengembang, artinya ada gangguan pernapasan. Pemeriksaan bibir dan mulut. Simetris atau tidak? Perhatikan langit-langit mulut dan bibir jika ada bibir sumbing. Kaji apabila ada brek putih pada rongga mulut. Kaji refleks rotting, refleks sucking, dan refleks slowing. Pada bayi, cek kesimetrisan leher bayi, cek pergerakan leher bayi, atau dilakukan adanya kelainan, cek trauma leher pada bayi, ditakutkan adanya plexus brachialis. Raba leher bayi untuk mengetahui adanya pembengkakan kelenjar tiroid, vena jugularis, atau kaku kudo. Cek refleks osimetrik tonek atau leher tidak simetris. Pada dada, nilai frekuensi nafas 0 jika kurang dari 60 kali per menit, 1 jika 60 sampai 80 kali per menit, jika 2 80 kali per menit. Terus retraksinya 0, tidak ada. Retraksi ringan 1, retraksi berat itu 2. Sianosis 0, tidak ada. Hidung dengan O2 1, menetap dengan O2 2. Air etri 0 itu ada. 1 itu menurun, tidak terdengar itu 2. Merintih tidak ada 0. Terdengar dengan stetoskop 1. Terdengar tanpa alat bantu 2. Untuk memeriksa pernapasan dada, melihat bisa menggunakan teknik auskultasi atau pergerakan abdomen. Bahu, lengan, dan tangan. Lengan lurus sama panjang dengan cara meluruskan lengan ke bawah. Perhatikan jumlah jari apabila adanya tumbuh jari lebih dan jari dempet. Periksa pada kuku adanya paramonisia menginfeksi dan terebut menimbulkan luka perdarahan. Kaji refleks moro atau kejut. Apakah adanya fraktur seperti bayi mengembangkan tangannya, jari-jarinya, dan menarik kembali seperti biasa. Pemeriksaan pada abdomen pada bayi. Infeksi tali pusar, apakah adanya kering, bau basah, dan terdapat infeksi pada tali pusar. Terdapat 2 arteri dan 1 vena. Yang kedua, ada infeksi pergerakan abdomen, apakah bergerak serentak dengan dada. Menggunakan stetoskop bayi. Dengarkan. Pada genitalia, pastikan lubang uretra dan vagina bayi terpisah.
kadang tanpa adanya sekret berwarna putih atau keluar dari vagina disebabkan oleh berdarahnya, ada pengaruhnya hormon ibu. Bayi cukup bulan, labia mayor telah menutupi labia minornya. Pemeriksaan pada tungkai kaki. Cek simetris tungkai kaki, akral ujung jari, edema dan capillary reflex time. Yang kedua ada cek panjang kedua kakinya dan hitung jari-jarinya. Kaji refleks Babersky menekan kembali. Dan pada bayi spinal. Masih ada ya. Posisikan bayi melungkup, adanya bengkak atau tidak, adanya infeksi atau tidak. Masih ada. Anus dan rektum. Periksa adanya arteri, tidak ada anus atau megakolon, dan kaji pasiennya. Yang kedua, adanya melakukan keluar pada 24 jam, warna hijau atau adanya kehitaman. Persamaan bila jika sampai 48 jam belum keluar, artinya megakolon atau obsipasi. Pemeriksaan pada kulit bayi, infeksi, kondisi kulit bayi, ruang warnanya, pembengkakan, turgor kulit pada bayi, cek edema dengan cubit kulit, periksa adanya tanda lahir, adanya lanego, rambut halus pada badan bayi. Permisi Ibu, di sini saya sudah selesai melakukan pemeriksaan pada bayi Ibu. Bayi Ibu semuanya normalnya. Baik Ibu, permisi Ibu, di sini saya akan merapikan alarm terlebih dahulu. Cuci handscoon pakai air klorin. Cuci tangan. Di sini saya sudah selesai melakukan tindakan. Sebelum saya tinggalkan, apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak. Baik, nanti kalau Ibu ada keperluan bisa panggil saya di nurse station. Baik Ibu, terima kasih ya. Ya.